Kapitan Jonker adalah nama pemimpin kelompok pasukan Maluku yang mengabdi pada Verenida Ostindise Company, VOC. Ia telah banyak terlibat dalam perjuangan mempertahankan kekuasaan VOC di Indonesia. Jonker berasal dari keluarga kerajaan Muslim di Maluku. Nama Jonker bukanlah nama sebenarnya, namun diyakini setara dengan gelar Tamaera yang digunakan di Ambon saat itu. Namanya terdaftar sebagai Jonker Joua de Manipa dalam dokumen tahun 1664. Jonker lahir pada tahun 1620 di Pulau Manipa dengan nama Ahmad Sang Haji Kawasa. Nama tersebut merujuk pada seorang sang haji, sejenis bupati, bernama Kawasa yang tak lain adalah ayah kandung Jonker. Pemuda ini sangat terkesan dengan kewibawaan ayahnya. Maka ketika ayahnya mengumumkan bahwa Manipa ikut berperang melawan VOC dalam Perang Hoamoal, tahun 1651 sampai tahun 1656, Ahmad Sang Haji terlibat dengan sangat antusias. Namun, ia dikalahkan dan pasukan perlawanannya serta pasukan Raja Taharele dari Pulau Boano ditawan oleh VOC. Pada tahun 1654 ia menjadi bagian dari tentara yang ditempatkan di Batavia di bawah pengawasan Arnold de Fleming van Oudson. Pasukan Ambon ini ditempatkan di Batavia, tulis De Graaf dalam De Geschiedenis van Ambon and de Zuid-Molken yang dimuat di Historia. Pada saat itulah ia menjadi wakil Raja Taharele dan mulai menggunakan gelar Gubernur Jenderal, padanan bahasa Belanda untuk Jonker. Raja Taharele kemudian terluka parah saat memimpin pasukan Maluku dalam pertempuran VOC di Sri Lanka. Inilah mengapa Jonker menjadi wakil pemimpin, dan itulah gelar kapten yang mulai dia kenakan. Usai pertempuran, dia memimpin pasukan Maluku yang ditempatkan di Batavia. Pada awal tahun 1660, Kapitan Jonker menghadiri pertemuan Dewan India dan menuntut ganti rugi atas luka di tangan kirinya yang diberikan oleh pemerintah tinggi VOC, Hoge Regering. Nama Jonker muncul kembali pada tahun 1665 ketika ia diangkat menjadi pemimpin Ambon di Batavia. Pada bulan April tahun 1666, dalam pertemuan Dewan India, Gubernur Jenderal Johan Maetziker menyatakan ketidaksenangannya atas ketentuan pasukan yang menduduki garnison di Sungai Bekasi, Marunda, dan Anke. Karena itu ia mengusulkan untuk menduduki posisi di tentara Ambon. Dewan India kemudian mengirim Lawrence Pitt untuk berbicara dengan Kapten Jonker dan disambut. Kapten Jonker kemudian menduduki wilayah Marunda. Karir tentara bayaran Kapten Jonker melesat seperti anak panah. Pasukan mereka selalu menjadi kekuatan utama VOC dalam setiap kampanye militer. Bahkan ketika harus menghadapi perlawanan Minangkabau di Pau. Pada April tahun 1666, tentara Pau tercatat telah mempermalukan pasukan Kompi. Mereka yang datang dari Batavia untuk menekan para pemberontak harus berlari secepat mungkin. Dari 200 tentara yang dikirim, hanya 70 yang kembali hidup-hidup. Seorang pemimpin militer VOC bernama Jacob Gruis termasuk di antara korban tewas bersama 2 kapten dan 5 letnan. Akhirnya Jonker dan pasukannya terlibat dalam perang di Minangkabau. Selain pasukan Ambon, ada pula pasukan Bugis yang dipimpin oleh Arun Palaka yang memihak VOC. Perang kedua antara tentara VOC dan rakyat Minangkabau disebut-sebut lebih seru, dengan kerugian yang berjatuhan dari kedua belah pihak. VOC kehilangan 10 orang dan 20 luka-luka, termasuk Kapten Jonker dan Arun Palaka. Singkatnya, Huracan Pariaman ditangkap pada tanggal 28 September tahun 1666. Gubernur Jenderal sangat gembira. Dia kemudian menghadiahkan Arun Palaka dengan menjadi Raja Huracan versi Belanda. Kapten Jonker diangkat menjadi Komandan Kompeni Pariaman. Setelah sukses di Minangkabau, VOC kembali melibatkan Kapten Jonker dan Arun Palaka dalam Perang Makassar tahun 1667. Pasukan Jonker dan Arun Palaka, dipimpin Laksamana Spielman, mencapai Tanah Keke pada tanggal 17 Desember dan Makassar 2 hari kemudian. Pertarungan tersebut awalnya menyulitkan pasukan Jonker dan Arun Palaka. Namun, banyak sekutu Gowa mundur dan dikalahkan.
Kesepakatan Bongaya kemudian dilaksanakan dan Arun Palaka menjadi penguasa Sulawesi Selatan, Sulsel. Setelah Perang Makassar, Jonker menjadi orang kepercayaan Spielman yang menjadi gubernur VOC. Namun, tidak semua tugas VOC diselesaikan secara militer. Jonker telah beberapa kali memilih jalan damai. Misalnya, Jonker diberangkatkan untuk pemberontakan Tornojoyo di Jawa Timur yang melibatkan keluarga Raja Mataram. Di bawah tekanan, Tornojoyo menyerah kepada Jonker dan pasukannya alih-alih Mataram. Tornojoyo diserahkan ke Mataram oleh VOC dan akhirnya Tornojoyo dibunuh oleh Pangeran Mataram, tulis Patrick Matanasi dalam hikayat Kapiten Jonker yang diterbitkan di Tirto. Dengan semua pencapaian ini, tidak mengherankan jika Kapten Jonker muncul sebagai prajurit favorit Gubernur Spielman. Spielman turut berduka cita atas putra Maluku itu hingga memberinya medali berupa rantai emas dan tanah di kawasan pantai Marunda. Tentu bukan berarti kemenangan Kapten Jonker berjalan mulus. Menyaksikan keberhasilan Jonker, tentara Belanda menjadi cemburu dan mulai menghasut. Menurutnya, Jonker adalah seorang pribumi yang tidak berhak menduduki jabatan tinggi. Bahkan, menurut sejarawan Van der Chess, ada sekelompok tentara VOC yang tidak senang dengan keadaan tersebut. Mereka memendam perasaan iri terhadap Jonker. Kelompok kebencian tentara VOC ini dipimpin oleh Isaac de Saint-Martin, seorang perwira dan anggota Dewan Hindia Timur Belanda. Dia adalah prajurit politik tipikal dengan kecerdasan strategis. Saat Jonker berada di puncak kesuksesan, dia tidak menunjukkan kecemburuan. Namun, setelah Spielman meninggal pada tahun 1884, dia dan intelijennya mulai menyebarkan desas-desus bahwa Jonker sedang mempersiapkan pemberontakan melawan VOC di Batavia. Jonker disebut-sebut ingin membunuh semua orang Belanda di Batavia karena mereka semua beragama Kristen. Van der Chess menganggap tuduhan di Batavia itu sangat serius karena mengarah pada hukuman mati. Karena itu, pada tahun 1688 pemerintah pusat Batavia mulai mengawasi dan membatasi gerak-gerik Jonker. Sementara Isaac melanjutkan provokasinya di pasukan VOC, beberapa fasilitas yang diperolehnya dari Spielman dibongkar. Provokasi mengatakan Jonker dan orang Banten akan menyerang Batavia. Jonker dipercaya bersekutu dengan Ratu Bagus Abdul Kamal, keturunan Ratu Bagus dari Banten. Pemerintah Belanda kemudian menyatakan bahwa Jonker memang sedang mempersiapkan pasukan. Namun, pasukan tersebut tidak seharusnya menyerang VOC, melainkan untuk memukul mundur pasukan Kapten Brellen. Pada tanggal 23 Agustus pasukan campuran memasuki Malunda di bawah komando Kapten Sloat. Pasukan VOC campuran hampir 2.000 orang Belanda dan Indonesia memburu Jonker. Pertempuran berlanjut antara pasukan VOC dan pendukung Jonker di sekitar Sungai Marunda. Jonker dan para pengikutnya dikepung dan ditembaki oleh pasukan VOC. Letnan Muda Holzer menggorok leher Jonker dengan pedangnya. Lama setelah kematiannya, Jonker menjadi mitos yang dipuja oleh tentara KNIL Ambon. Banyak dari mereka percaya pada mitos bahwa pasukan akan menang jika sepasang merpati melewatinya dalam perjalanan ke pertempuran. Dia adalah pahlawan spiritualnya. Dia adalah panutan mereka dan impian keberanian dan kesetiaan tentara Ambon. Kapten adalah wali mereka yang membutuhkan. Bagi mereka, Tete dan Nenek Jonker belum mati.